Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Halimatus Sa'diyah dengan NPM 2011080073. Saya dari kelas D, semester 6, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam video ini, saya akan menjelaskan terkait RPL atau Rencana Pelaksanaan Layanan yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah praktik micro teaching yang diampu oleh Bunda Raiska Primanisa MPD. Untuk lebih lanjut, mari simak video berikut ini. Baik rekan-rekan, di sini saya akan menjelaskan tentang Rencana Pelaksanaan Layanan atau RPL. Di sini saya menggunakan bimbingan klasikal untuk semester ganjil, dan untuk komponennya saya menggunakan layanan dasar. Bidang layanannya menggunakan bidang layanan belajar. Untuk topik atau tema layanan saya memilih yaitu tentang belajar dengan cara menyenangkan. Fungsi dari layanannya sendiri yaitu sebagai pemahaman peserta didik, karena layanan klasikal dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk tujuan umum, yaitu agar peserta didik atau konseli memiliki pemahaman tentang bagaimana belajar dengan cara yang menyenangkan dan dapat menerapkannya. Kemudian, untuk tujuan khusus, di sini yang pertama, agar peserta didik atau konseli dapat memahami gaya belajar yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, agar peserta didik atau konseli dapat memahami tips-tips belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, agar peserta didik atau konseli dapat memahami gaya-gaya belajar. Dan yang keempat, agar peserta didik atau konseli dapat menerapkan gaya belajar yang menyenangkan. Untuk sasaran layanan bimbingan klasikal ini, yaitu untuk siswa kelas 11, dan materi layanannya yang pertama ada ciri gaya belajar, kemudian yang kedua ada tips-tips belajar yang menyenangkan, dan yang ketiga ada macam-macam gaya belajar. Untuk waktu pertemuannya yaitu 1 kali pertemuan selama 40 menit. Untuk sumber materinya bisa di-download dari 2 link ini. Kemudian untuk media atau teknik, saya menggunakan media atau teknik ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab. Jadi selain saya memberikan materi, peserta didik juga dapat mengungkapkan apa yang menjadi pengalaman mereka ketika mereka kesulitan belajar, dan setelah itu kita ada sesi diskusi atau tanya jawab. Untuk media atau alatnya sendiri, di sini saya menggunakan LCD atau PowerPoint untuk menampilkan PPT, kemudian ada papan tulis untuk menuliskan poin-poin dari peserta didik yang memberikan curahan pendapat atau saran. Kemudian ada spidol untuk menulis dan pena dan buku untuk mengarahkan mereka untuk menarik kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Untuk pelaksanaan sendiri ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap awal atau pendahuluan, kemudian tahap inti, dan yang ketiga ada tahap penutup. Untuk uraian kegiatannya sendiri, pada tahap awal, yang pertama dilakukan adalah membuka dengan salam dan berdoa. Kemudian yang kedua, membina hubungan baik dengan peserta didik, bisa dengan menanyakan kabar, atau menanyakan pelajaran apa sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan ice breaking. Yang ketiga yaitu menyampaikan tujuan layanan materi bimbingan dan konseling. Jadi setelah kita melakukan pendekatan, kita sebagai guru BK harus menyampaikan apa sih tujuan layanan dari materi yang akan kita sampaikan. Kemudian yang keempat, menanyakan kesiapan kepada peserta didik dengan cara misalnya, halo anak-anak, udah siap untuk belajar? Kalau mereka sudah bilang, siap Bu, nah baru bisa kita mulai. Kemudian untuk tahap inti, pada uraian kegiatannya yang pertama yaitu guru BK menayangkan media slide PowerPoint yang berhubungan dengan materi belajar dengan cara yang menyenangkan. Jadi guru BK harus membuat slide PowerPoint terlebih dahulu dan menayangkannya pada saat pembelajaran berlangsung.
Yang kedua, peserta didik mengamati slide PowerPoint yang berhubungan dengan materi layanan. Yang ketiga, guru BK mengajak peserta didik untuk curah pendapat dan tanya jawab. Yang keempat, guru BK membagi kelas menjadi 6 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Pembagian kelompok ini dilakukan ketika guru BK telah selesai menayangkan slide PowerPoint. Yang kelima, guru BK memberikan tugas kepada masing-masing kelompok. Yang keenam, peserta didik mendiskusikan dengan kelompok masing-masing. Nah, tugas ini disesuaikan dengan materi layanan yang telah disampaikan. Lalu yang terakhir, yaitu setiap kelompok mempresentasikan tugasnya, kemudian kelompok lain menanggapinya, dan seterusnya bergantian sampai selesai. Untuk tahap ketiga, yaitu tahap penutup. Yang pertama, uraian kegiatannya, guru BK mengajak peserta didik membuat kesimpulan terkait materi layanan. Jadi peserta didik diajak untuk menyimpulkan tentang materi layanan tersebut. Misalnya, ketika kita memberikan layanan tentang cara belajar yang menyenangkan, peserta didik harus bisa memilih apa sih yang sesuai dengan gaya belajar dia, sehingga pelajaran yang dilaksanakan terasa menyenangkan. Untuk yang kedua, guru BK menyampaikan materi layanan yang akan datang. Kemudian yang ketiga, guru BK mengakhiri kegiatan dengan berdoa dan salam. Selanjutnya untuk tahap evaluasi, yakni ada dua, evaluasi proses dan evaluasi hasil. Untuk evaluasi proses sendiri, uraian kegiatannya, guru BK atau konselor melakukan evaluasi dengan memperhatikan beberapa proses yang terjadi. Yang pertama, melakukan refleksi hasil setiap peserta didik. Kemudian yang kedua, sikap atau antusias peserta didik dalam mengikuti kegiatan. Yang ketiga, cara peserta didik dalam menyampaikan pendapat atau bertanya. Yang keempat, cara peserta didik memberikan penjelasan kepada guru BK. Ini evaluasi proses dinilai ketika pelajaran berlangsung. Dan evaluasi hasil setelah mengikuti kegiatan klasikal antara lain, satu, merasakan suasana pertemuan, bisa menyenangkan, kurang menyenangkan, tidak menyenangkan. Kemudian yang kedua, topik yang dibahas, ada sangat penting, kurang penting, atau tidak penting. Yang ketiga, cara guru, bimbingan, dan konseling atau konselor menyampaikan mudah dipahami atau tidak mudah dipahami, atau bahkan sulit dipahami. Kegiatan yang diikuti bisa menarik, kurang menarik, atau tidak menarik untuk diikuti. Nah, untuk keempat ini, pada evaluasi hasil bisa dengan menyebarkan angket sebagai evaluasi hasil kepada peserta didik setelah pembelajaran berlangsung, lalu diserahkan kepada guru BK untuk dievaluasi. Ini juga sebagai perbaikan kualitas pengajaran guru BK, apakah materi atau layanan yang diberikan sudah sesuai atau tidak sesuai dengan peserta didik. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari RPL yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Demikian video yang dapat saya tampilkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.